Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Matriks dan Ruang Vektor akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Penerapan Matriks dalam Sistem Penilaian Kinerja Dosen berbasis Evaluasi Mahasiswa. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Afizal Irfan, kemudian Oleh Binta, dan Rifatul Afifah. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Kami akan mulai dari latar belakang mengapa topik ini kami angkat. Jadi, tidak semua orang sadar bahwa banyak hal di sekitar kita, termasuk lingkungan kampus, sebenarnya bisa dipandang sebagai persoalan matematika. Salah satu contohnya adalah proses penilaian kinerja dosen. Coba kita bayangkan, di balik satu angka akhir yang muncul untuk setiap dosen, sebenarnya ada puluhan bahkan ratusan data mentah, ada nilai dari banyak mahasiswa untuk banyak aspek penilaian. Dan ini berlaku untuk banyak dosen sekaligus. Kalau semua data ini dikerjakan satu persatu secara manual, misalnya pakai kalkulator atau menghitung satu-satu dengan tangan, jelas ini akan memakan waktu yang sangat lama. Dan yang lebih penting, rentan terjadi kesalahan hitung. Nah, persoalan seperti inilah yang sebenarnya cocok didekati dengan matriks, yaitu susunan bilangan yang ditata dengan rapi dalam bentuk baris dan kolom. Dengan menyusun seluruh data penilaian ke dalam bentuk matriks, ratusan angka yang tadinya berserakan itu bisa diringkas menjadi satu struktur yang tertata. Sehingga proses menghitungnya cukup dilakukan lewat operasi matriks, bukan lagi dihitung manual. Itulah sebabnya penerapan matriks pada sistem penilaian kinerja dosen berbasis evaluasi mahasiswa menjadi contoh yang tepat untuk menunjukkan bagaimana konsep matriks yang terkesan abstrak di perkuliahan ternyata sangat membantu menyelesaikan persoalan nyata sehari-hari. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 4 pertanyaan yang akan dijawab. Pertama, apa yang dimaksud dengan matriks? Kedua, bagaimana sistem evaluasi kinerja dosen berdasarkan penilaian mahasiswa? Ketiga, bagaimana penerapan matriks dalam mengolah hasil evaluasi mahasiswa? Dan yang terakhir, apa keuntungan penggunaan matriks dalam sistem penilaian kinerja dosen? Dan keempat pertanyaan tadi akan menjadi alur pembahasan kami selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah kami sampaikan tadi, maka tujuan dari penulisan makalah ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar matriks, supaya kita semua punya pemahaman yang sama tentang apa itu matriks sebelum masuk ke penerapannya. Yang kedua, menjelaskan proses evaluasi kinerja dosen berdasarkan penilaian mahasiswa. Jadi kita akan bahas bagaimana sebenarnya sistem penilaian dosen ini berjalan di kampus. Yang ketiga, menunjukkan penerapan matriks dalam pengolahan data evaluasi mahasiswa. Ini bagian inti di mana kita akan praktik langsung mengubah data mentah menjadi matriks dan menghitungnya. Dan yang keempat, mengetahui manfaat atau keuntungan penggunaan matriks dalam sistem penilaian kinerja dosen ini. Jadi intinya, melalui makalah ini, kami ingin menunjukkan bahwa konsep matriks yang terkesan abstrak itu ternyata sangat membantu dalam mengolah data evaluasi kinerja dosen menjadi skor akhir yang lebih objektif dan mudah dibandingkan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian matriks. Secara definisi, matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau kurung siku. Setiap bilangan yang ada di dalam matriks ini disebut sebagai elemen matriks. Secara umum, kalau kita punya matriks yang berordo M kali N, artinya matriks disebut memiliki M baris dan N kolom. Misalnya kalau ada matriks berordo 3 kali 3, berarti matriks itu punya 3 baris dan 3 kolom. Sebagai contoh konkretnya, silahkan lihat pada layar. Di sini kita punya matriks A berukuran 3 kali 3 dengan elemen-elemen seperti yang tertera. Baris pertama memiliki angka 4, 5, 3.
Baris kedua memiliki 3, 4, 6, dan baris ketiga berisi 5, 4, 4. Kenapa matriks ini penting? Karena matriks banyak digunakan dalam penghitungan data sebab matriks mampu menyajikan informasi secara singkat dan mudah diolah menggunakan operasi-operasi matematika, seperti penjualan, pengurangan, maupun perkalian matriks. Dan justru konsep perkalian matriks inilah yang nanti akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan kasus penilaian dosen. Next, setelah memahami apa itu matriks, sekarang kita bahas dulu konteksnya, yaitu konsep evaluasi kinerja dosen. Jadi evaluasi kinerja dosen itu merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh memperoleh data dan informasi mengenai kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh dosen selama 1 semester. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya. Salah satu bentuk evaluasi yang paling umum digunakan di perguruan tinggi adalah penilaian mahasiswa melalui angket atau kuesioner, yang biasanya diisi pada akhir semester. Kita sendiri mungkin sering mengisi kuesioner semacam ini di akhir semester kan? Nah, ada beberapa aspek yang biasanya dinilai dalam kuesioner tersebut, yaitu pertama, penguasaan materi oleh dosen, kedua, cara penyampaian materi, ketiga, ketepatan waktu dalam mengajar, keempat, interaksi dosen dan mahasiswa, dan kelima, objektivitas penilaian yang diberikan dosen kepada mahasiswa. Hasil penilaian dari kelima aspek ini kemudian diolah menjadi informasi yang digunakan sebagai bahan evaluasi mutu pembelajaran. Data ini biasanya dianalisis oleh pihak program auto studi atau unit penjamin mutu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kinerja masing-masing dosen. Selanjutnya, hasil tersebut dijadikan dalam penyusun program perbaikan dan mendukung pengembangan profesional dosen secara berkelanjutan. Next, nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana sebenarnya matriks ini diterapkan dalam penilaian kinerja dosen. Sebagai contoh kasus dalam makalah kami, misalnya terdapat 4 orang mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap 5 aspek yang sudah kita bahas tadi. Silahkan melihat tabel ini di layar. Ada mahasiswa M1, M2, dan M3, dan M4 yang masing-masing memberi nilai untuk aspek materi, penyampaian, disiplin, komunikasi, dan penilaian, dan rentang nilai 1-5. Nah, seluruh data pada tabel tersebut kemudian kita tuliskan ke dalam bentuk matriks yang kita sebut sebagai matriks A berukuran 4x5. Artinya 4 baris dan 5 kolom. Yang perlu dibawahi di sini adalah baris. Pada matriks ini menggunakan mahasiswa sebagai kolom menunjukkan aspek penilaian. Jadi kalau kita tahu nilai yang diberikan mahasiswa M2 untuk aspek disiplin, kita tinggal lihat baris kedua ke kolom ketiga pada matriks tersebut. Dengan cara ini, seluruh data mentah yang tadinya berbentuk tabel, sekarang sudah tersusun rapi dalam satu struktur matriks yang siap untuk kita olah lebih lanjut. Next, setelah data kita susun dalam bentuk matriks, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata untuk setiap absen. Caranya cukup sederhana, kita jumlahkan seluruh nilai pada setiap kolom, lalu kita bagi dengan jumlah mahasiswa yang memberikan penilaian, yaitu 4 orang. Sebagai contoh, untuk aspek materi, kalau kita jumlahkan nilai dari keempat mahasiswa tadi, yaitu 4, 5, 4, dan 4. Maaf, dan 5. Hasilnya adalah 18. Kemudian 18 kita bagi 4, hasilnya adalah 4,5. Begitu juga untuk aspek penyampaian, disiplin, dan komunikasi yang setelah dihitung ternyata sama-sama menghasilkan rata-rata 4,5.
Setelah itu untuk aspek penilaian, jumlahnya nilainya adalah 19, sehingga kalau dibagi 4 hasilnya 4,75. Sedikit lebih tinggi dibandingkan aspek-aspek yang lain. Nilai rata-rata inilah yaitu 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, dan 4,75. Yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai akhir menggunakan matriks berbobot yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di bagian yang cukup penting dalam praktiknya, tidak semua aspek penilaian ini memiliki tingkat kepentingan yang sama. Misalnya, penguasaan materi tentu dianggap lebih penting dibanding ketetapan waktu semata. Karena itu, setiap aspek perlu diberi bobot yang berbeda-beda sesuai dengan seberapa penting aspek tersebut. Dalam contoh kasus kami, misalnya bobot yang ditentukan adalah sebagai berikut. Aspek materi diberi bobot 0,30 karena dianggap paling penting. Aspek penyampaian diberi bobot 0,25, kemudian aspek disiplin, komunikasi, dan penilaian masing-masing diberi bobot 0,15. Perlu diperhatikan juga, total dari seluruh bobot ini, kalau dijumlah harus sama dengan 1 atau 100% supaya proporsional. Nah, untuk mendapatkan nilai akhir, kita tinggal mengalihkan matriks rata-rata R tadi dengan matriks bobot W ini. Bentuknya adalah perkalian matriks R kali W. Perhitungannya seperti ini. Silakan lihat di layar. 4,50 dikali 0,3 ditambah 4,50 dikali 0,25 ditambah 4,50 dikali 0,15 ditambah 4 kali 50 dikali 0,15 ditambah 4,75 dikali 0,15. Kalau kita hitung satu persatu, 4,5 kali 0,30 sama dengan 1,35. Lalu 4,50 kali 0,25 sama dengan 1,125. Kemudian 4,50 kali 0,15 sama dengan 0,675, dan ini berlaku untuk dua aspek yaitu disiplin dan komunikasi. Terakhir, 4,75 kali 0,15 sama dengan 0,7125. Kalau semua hasil ini kita jumlahkan, 1,35 ditambah 1,125 ditambah 0,675 ditambah 0,675 ditambah 0,7125, maka hasilnya adalah 4,5375, atau kalau kita bulatkan menjadi 4,54 dari skala maksimal 5. Jadi, inilah nilai akhir kinerja dosen berdasarkan contoh data yang kita gunakan. Setelah kita mendapatkan angka 4,54, jadi tentu angka ini perlu diinterpretasikan supaya punya makna yang jelas, apakah termasuk kategori bagus, cukup, atau kurang. Untuk itu, kami menggunakan pedoman kategori penilaian dengan skala 1 sampai 5 yang kami ambil dari pedoman monitoring evaluasi Universitas Islam Majapahit tahun 2024. Silakan lihat tabel di layar. Jadi kategorinya dibagi menjadi 5. Rentan 4,49 sampai 5,00,
masuk kategori sangat puas. Rentan 3,50 sampai 4,48 masuk kategori puas. Rentan 3,41 sampai 3,49 masuk kategori kurang puas. Rentan 3,00 sampai 3,40 masuk kategori tidak puas. Dan rentan 2,50 sampai 2,99 masuk kategori sangat tidak puas. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kita tadi, nilai akhir sebesar 4,54 ini berada pada rentan 4,49 sampai 5,00. Artinya, nilai ini termasuk dalam kategori sangat puas atau bisa kita sebut sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan contoh data evaluasi mahasiswa yang kami gunakan dalam makalah ini, kinerja dosen yang dinilai memperoleh penilaian yang sangat baik dari para mahasiswanya. Keuntungan menggunakan matriks. Dari seluruh proses yang sudah kita bahas tadi, mulai dari penyusunan data, menghitung rata-rata, sampai mengalihkan dengan matriks bobot, ada beberapa keuntungan yang bisa kita simpulkan dari penggunaan matriks dalam sistem evaluasi dosen ini. Keuntungan yang pertama adalah mempermudah penyusunan data dalam jumlah besar. Data hasil evaluasi mahasiswa yang tadinya berserakan dan berjumlah banyak dapat disusun secara sistematis dalam bentuk matriks, sehingga jauh lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Keuntungan yang kedua adalah mempercepat proses perhitungan, terutama kalau menggunakan komputer. Matriks memungkinkan proses perhitungan nilai rata-rata, normalisasi, dan pembobotan ini dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat lunak. Jadi tidak perlu dihitung manual satu persatu lagi. Dan keuntungan yang ketiga adalah hasil penilaian menjadi lebih objektif dan transparan karena menggunakan metode kuantitatif dan perhitungan matematis yang jelas. Jadi, pengolahan data evaluasi dosen ini menjadi lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan penilaian subjektif semata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan metode kuantitatif dalam sistem penilaian kinerja dosen mampu meningkatkan akurasi dan mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Kesimpulan dan penutup. Baik, sampai kita di bagian penutup. Sebagian kesimpulan dari makalah ini dapat kami sampaikan bahwa matriks merupakan alat matematika yang sangat bermanfaat dalam pengolahan data. Dalam sistem penilaian kinerja dosen berbasis evaluasi mahasiswa, matriks digunakan untuk menyusun data penilaian ke dalam struktur baris dan kolom, menghitung rata-rata setiap aspek penilaian, serta menentukan nilai akhir melalui perkalian dengan matriks berbobot. Penggunaan matriks ini membuat proses evaluasi menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan efisien dibanding cara manual. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa konsep matriks tidak hanya dipelajari sebagai teori di dalam mata kuliah matematika saja, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang pendidikan seperti yang sudah kami paparkan tadi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan matriks dalam sistem penilaian kinerja dosen berbasis evaluasi mahasiswa. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.